Bapak terima kasih kembali sore ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan bicara sama setiap kami, Tuhan ajar kami, Tuhan sampaikan isi hati-Mu. Dan apa yang menjadi kebutuhan kami Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih paham akan setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu berdoa sementara firman-Mu dibentangkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Yang sedang dalam persoalan Tuhan berikan jawaban, solusi, hikmat, inspirasi, keberanian, iman, kreativitas. Bahkan semua kami semakin boleh bertumbuh dewasa jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap untuk menerima kuasa firman Tuhan yang memerdekakan kami. Setuju? Sama-sama kita katakan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sebelum duduk kasih salam kiri kanan depan belakang, bilang begini: Yesus sayang banget sama kamu. Yesus sayang banget sama kamu. Silakan duduk semua. Terima kasih. Halo Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Saya kasih judul sore hari ini. Ya boleh tampilkan di depan multimedia, hubungan berkat dengan penyembahan. Boleh nggak saya tahu, saudara punya sebuah keyakinan bahwa berkat itu terhubung dengan cara saudara menyembah Tuhan. Bisa lambaikan tangan? Ya, sangat terhubung dengan gimana kita jadi penyembah. Setuju katakan amin? Yaitu sebabnya kita perlu mengerti dulu penyembahan yang benar seperti apa. Ya, baru nanti kita akan bicara soal 3 butir kebenaran di dalamnya ya. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Kita mau baca bersama-sama firman Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Setuju katakan? Amin. Waktu itu Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini bilang begini, bahwa bangsa kami menyembah di gunung ini, tapi orang Yahudi menyembah di gunung itu. Yesus tahu maksud wanita Samaria ini. Dia sedang berbicara soal penyembahan, tetapi Yesus kasih koreksi sama perempuan ini. Yesus bilang saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Artinya Yesus lagi bilang gini, mulai saat ini nih dan seterusnya akan datang dan sudah tiba. Cara orang nyembah yang benar udah gak kayak kita dulu. Soal gunung, soal liturgi, udah gak kayak gitu lagi. Coba kasih tahu kiri kanan, udah gak kayak gitu lagi. Bilang gitu ya. Nanti mulai sekarang sejak saya bicara, kata Yesus, sampai yang akan datang penyembahan yang benar begini katanya. Itu bukan soal lokasi, itu bukan soal gunung. Kalau sekarang bukan soal merek gereja, ya. Kalau sekarang bukan soal metode liturginya, tetapi dia bilang gini, nanti cara nyembah yang benar tuh gini. Penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yesus sedang menegaskan, ternyata bukan soal lokasi, tempat, liturgi ya dan sebagainya, merek gereja dan sebagainya, tapi nyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini bicara soal apa? Soal hidup kita. Karena Allah itu roh, kita harus sembah Dia dalam roh. Allah itu kudus, benar, sumber kebenaran. Kita harus sembah Dia dalam kebenaran. Dengan kata lain, kalau kamu pengen nyembah dengan benar kepada Allah yang benar, yang terpenting bukan lokasi dan liturgi, bukan merek gereja, tapi hidupmu harus benar, harus roh, bukan daging, benar, bukan berdosa. Mengerti, katakan amin. Dengan kata lain, nyembah dengan yang cara benar itu adalah begini, hidup kita selaras dengan Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, hidupmu selaras dengan Tuhan. Allah itu roh,
Kamu harus roh bukan kedagingan. Mengerti, katakan amin. Sekalipun kita pakai tubuh daging. Allah itu benar, suci, kudus. Engkau harus benar, suci, kudus. Setuju, katakan amin. Itu baru cara nyembah yang benar. Dan perhatikan, saya kasih penekanan, Bapak menghendaki. Bapak cari penyembah yang kayak gitu. Yang hidupnya selaras sama dia. Ya, dalam terjemahan Inggris dikatakan, the Father seeked. Allah mencari, Bapak cari. Kalau Anda sembah dia, bukan karena merek gereja, bukan karena gedung, bukan karena liturgi, bukan karena, kayaknya nggak ngangkat deh tadi, harus WL-nya sih baru ngangkat. Nah, bukan karena itu, tapi karena hidupmu selaras sama dia yang adalah roh dan kebenaran, maka Bapak cari kamu. Siapa pengen dicari Bapak? Lambaikan tangan. Kalau Bapak cari saudara bukan untuk penjarain saudara, untuk berkati saudara. Setuju, katakan amin. Ya amin, saudara ya. Dan itu sebabnya dia katakan harus, katakan sama-sama harus. Harus, Allah itu roh, kamu harus. Jadi gak ada pilihan lain. Harus artinya wajib. Gak bisa nyembah Allah yang adalah roh, kau harus roh juga. Gak bisa kedagingan. Allah yang kudus, kau kudus. Allah yang adalah kasih, kau kasih. Gak bisa kepahitan. Setuju, katakan amin. Ya, nah dengan begitu kita simpulin hidup kita harus selaras sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, kalau hidup selaras sama Tuhan, maka penyembahan bukan lagi soal 2 jam di gereja. Setuju? Halo? Kalau hidup kita harus selaras sama Tuhan yang adalah roh, harus benar, berarti itu bukan lagi soal 1 jam saat teduh di kamar saudara. Setuju, katakan amin. Artinya itu tidak cukup. Ada begitu banyak orang pulang gereja sudah nangis-nangis, air mata 1111, keluar dari gereja dia pikir ibadah selesai. Kasih tahu kiri kanan, saya kenal orangnya. Ya. Itu sebabnya waktu dia di gereja rohani, begitu keluar jadi rohana. Karena dia pikir penyembahan sudah selesai. Sekarang berhak dong gue main handphone, sekarang berhak dong gue ngibul. Senin sampai Sabtu, wah gue akan tipu sana tipu sini demi cuan gitu kan. You hilang integritas. Kenapa? Karena dia pikir penyembahan cuma hari Minggu. Atau mungkin dia rajin doa di rumah. Ada yang doa setengah jam, 1 jam, 3 jam. Dahsyat men, ya kan. Tapi keluar dari ruang doa, dia pikir penyembahan sudah selesai. Keluar dari kamar, wih tadi barusan 3 jam sama Tuhan. Keluar dari kamar, kelakuan kayak hantu saudara. Kasih tahu kiri kanan, gue kenal orangnya. Kira-kira itu penyembah benar bukan? Bukan penyembah benar. Kalau Yesus bicara soal penyembah benar berarti ada juga bahkan banyak penyembah yang tidak benar. Siapa pengen jadi penyembah benar? Bisa lambaikan tangan. Tinggi. Wah, Tuhan catat baik-baik ya. Oh, puji Tuhan, haleluya. Saudara, berarti itu bicara kehidupan kita dari bangun tidur sampai kita tidur. Harus selaras di dalam roh dan kebenaran karena Allah kita roh, dia sumber kebenaran, dia kasih itu sendiri. Setuju, katakan amin? Itu sebabnya saya kasih tahu 3 kebenaran hari ini. Kita belajar berapa kebenaran? 3 kebenaran. Yang pertama, tolong tampilkan. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Penyembah benar bekerja di dalam berkat karena menyadari bahwa kerja adalah ibadah. Kerja adalah ibadah. Kerja adalah ibadah. Kasih tahu kiri kanan. Kerja adalah ibadah. Kasih tahu kiri kanan. Kerja adalah ibadah. Ya, saudara. Jadi ini penting. Apa hubungannya Pak sama bekerja di dalam berkat dengan kerja adalah ibadah? Oh, sangat berhubungan. Kita lihat Kejadian 2 ayat 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Perhatikan ke depan Bapak Ibu. Taman Eden itu tempat kelimpahan, tempat berkat. Setuju, katakan amin? 4 sungai mengalir di sana, Pison, Gihon, Eufrat, Tigris, sisa 2. Yang 2 hilang, nggak tahu kemana. Ketimbun mungkin ya, lapisan tanah, gempa bumi dan segala macam. Tapi Eufrat, Tigris masih ada. Tempat emas yang sangat baik, tanah Havila dikatakan di situ. Batu permata, krisopras, damar, bedolah di situ. Luar biasa, penuh kelimpahan. Adam Hawa mau makan apa? Ada, saudara ya. Betul gak? Segala binatang dikasih kepercayaan sama mereka. Kasih nama Adam. Wah, Adam yang kasih nama.
Mau makan pisang ada, ya semua ada. Tapi di tengah berkat itu pun bukan berarti Adam pasif, pengangguran, nggak ngapa-ngapain. Dia mau tetap produktif. Katakan saya harus produktif. 1, 2, 3. Saya harus produktif. Itu sebabnya Alkitab bilang Tuhan di tengah berkat Taman Eden walaupun semua limpah tersedia dia nggak malas. Cuma tunggu disuapin, tunggu monyet datang lalu buka pisang kasih mulut di Adam gitu. Enggak. Dia mengusahakan. Kasih tahu kiri kanan, Adam kerja. Lu nganggur, males atau kerja tanya. Gue di PHK Pak gitu kan. Gimana ini? Tetap harus kerja. Perhatikan Adam kerja, mengusahakan di Taman Eden. Belum jatuh dalam dosa, manusia sudah kerja. Mengerti katakan amin. Jadi kerja tidak berdosa. Selama kerjaannya memang bukan berdosa saudara ya. Kerja itu mulia. Katakan sama-sama kerja itu mulia. Amin saudara. Ya, kecuali kerjaanmu ngaco ya, bertobat saudara ya. Kerja yang normal-normal itu mulia saudara. Orang Yahudi bahkan saya baru tahu teman saya kemarin datang dari habis dia khotbah luar kota mampir ke kota baru. Kita makan sate marang di sate si teteh tahu saudara ya, terkenal ya. Masuk situ ke gang sempit ke bawah. Dia cerita tahu nggak bro, orang Yahudi itu ya dari kecil tuh diajarin dagang. Buat mereka berjual beli itu mulia. Wah luar biasa. Kita kadang-kadang jualan malu saudara ya. Dia mulia saudara. Kerja itu mulia. Nah itu sebabnya kita mesti telusuri lebih jauh. Kata mengusahakan itu apa saudara? Kerja di dalam Taman Eden, tempat berkat, belum ada dosa waktu itu. Ternyata kata mengusahakan, tolong tampilkan next slide. Dalam bahasa Ibrani itu adalah aubat. Kata benda aubat adalah avodah. Di Indonesiain jadi apa? Ibadah. Artinya apa? Penyembahan. Jadi kerja adalah ibadah. Kerja adalah penyembahan. Setuju katakan amin. Kerja tidak berdosa. Selama pekerjaannya Anda lihat ya. Kerjaannya benar enggak berdosa saudara. Bahkan saudara merasa enggak produktif harus cari kerja saudara. Cari apa yang bisa Anda kerjakan. Sebab kerja adalah penyembahan. Dan itu di dalam berkat. Di dalam berkat. Karena Taman Eden bicara berkat. Belum ada dosa waktu itu. Nah apa yang bikin kerja menjadi begitu susah payah. Itu karena dosa. Kita lihat sama-sama. Kejadian 3 ayat 17b dan 19a. Kita lihat sejak Adam jatuh dalam dosa. Kerja yang harusnya ibadah berubah. Jadi mengerikan. Yuk kita lihat sama-sama. 2, 3. Maka terkutuklah tanah. Karena engkau dan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah sumur hidupmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Malangnya manusia sampai mati. Kerjanya susah payah cari rezeki, berpeluh cari makan sampai mati, sampai kembali jadi tanah. Karena apa? Tanah terkutuk. Karena apa terkutuk? Jatuh dalam dosa. Tapi sebelum dosa kerja adalah abodah, ibadah penyembahan. Penuh dengan kelimpahan. Setelah dosa manusia tidak bisa masuk ke Taman Eden. Taman Eden dijaga sama malaikat dengan pedang bernyala-nyala supaya Adam jangan setelah makan pohon pengetahuan baik dan jahat. Dia kemudian makan pohon kehidupan. Maka dosanya selama-lamanya tidak bisa dihapuskan. Allah tidak mau manusia binasa selama-lamanya. Harus dicegat. Supaya mereka tidak masuk ke Taman Eden. Tapi konsekuensi dosa adalah keluar dari Taman Eden. Bagian bumi lain semua terkutuk. Jadi Taman Eden. Setuju saudara? Ya, kerja setengah mati sekarang. Dan seterusnya. Makanya orang bilang, aduh ekonomi lagi sulit. Ekonomi makro tidak sedang baik-baik aja. Banyak orang sekarang habis-habisan mulai masuk ke emas, ke macam-macam. Saudara, kenapa? Mereka prediksi dalam beberapa tahun mungkin bisa saja terjadi resesi global yang sangat besar. Bisa saja, we don't know. Kita berharap everything fine. Amin Bapak Saudara. Tapi mereka prepare. Nah kenapa bisa begitu? Karena dosa. Tetapi kasih tahu kiri kanan, Yesus sayang banget sama kamu. Kasih tahu kiri kanan, Yesus sayang banget sama kamu. Apa yang Yesus lakukan untuk menebus dosa seisi dunia? Dan sebagai ganti dosa dan kutuk apa yang Yesus berikan? Karena kasihnya buat Anda. Galatia 3, 13, 14.
Saya kasih firman Allah yang hidup supaya pengertian kita menjadi lebih tajam ya dengan versi ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Kristus telah menebus kita dari kebinasaan yang disebabkan oleh peraturan yang mustahil dilaksanakan itu. Dengan menanggungkan kutuk bagi dosa kita ke atas dirinya sendiri. Sebab dalam kitab suci tertulis barang siapa digantung pada pohon, ia dikutuk. Sekarang Allah juga dapat memberkati orang-orang bukan Yahudi dengan berkat yang sama seperti yang dijanjikannya kepada Abraham. Dan dengan iman kita semua sebagai orang Kristen dapat memiliki Roh Kudus yang telah dijanjikan. Yang percaya kasih tepuk tangan paling meriah bagi kemurahan Tuhan di kayu salib buat Anda. Setuju katakan amin. Kristus telah menebus kita dari kebinasaan yang disebabkan oleh peraturan yang mustahil dilaksanakan. Kata peraturan, kalimat peraturan yang mustahil dilaksanakan, Paulus mengacu kepada hukum Taurat. Tetapi tadi kita menyinggung soal dosa Adam, Pak. Jauh sebelum ada hukum Taurat, that's right. Itu juga hukum Allah. Walaupun hukum Taurat 10 perintah dipecah jadi 636 perintah kecil. Tapi sejak kitab Kejadian sudah ada hukum. Satu doang perintah Tuhan. Jangan makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. That's a law. Itu hukum loh saudara. Satu aja gak bisa, apalagi 10, apalagi dipecah jadi 636 saudara. You know what I mean? Mengerti maksud saya? Satu aja gak bisa, Adam gagal. Ditambahin 9 pula saudara. Jadi 10 sekarang kan. Gak bisa, makanya Paulus bilang peraturan itu mustahil untuk dilaksanakan. Akibatnya semua manusia jatuh dalam dosa. Adam dan keturunannya Anda dan saya. Paulus katakan tidak seorang pun yang benar. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Yang setuju katakan amin. Tetapi Kristus datang, dia menebus dosa kita. Kutuk dosa yang seharusnya menjadi bagian kita ditimpakan ke atas dirinya sendiri. Jelas karena Paulus bilang di sini, kitab suci bilang terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Yesus tanggung kutuk dan dosa kita. Di dalam dosa ada macam-macam kutuk saudara. Kutuk apa saja? Semua kutuk yang berlawanan dengan Taman Eden. Karena dosa kita kehilangan kelimpahan. Karena dosa kita kehilangan nyawa. Tahukah saudara, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah tidak pernah merencanakan Adam dan Hawa bisa mati. Upah dosa adalah maut. Tadinya Tuhan gak pernah merencanakan manusia bisa mati. Itu sebab waktu dia jatuh dalam dosa, gak langsung mati. Adam dan Hawa sampai demikian banyak keturunannya harus belajar cara mati yang baik dan benar. Makanya umur mereka panjang. Gak tahu caranya mati saudara. Gak pernah lihat ada orang mati. Gak pernah lihat orang sakit, kerokan, kolesterol tinggi. Gak pernah lihat mereka. Tiba-tiba bisa mati, bisa sakit, orangnya bisa pincang. Mereka bingung. Tidak ada kematian, tidak ada penyakit. Ada kelimpahan di situ. Emas, batu, permata, krisopras. Mau makan apa aja ada di situ saudara. Tapi bukan malas. Buktinya mereka masih kerja abodah. Karena kerja adalah penyembahan. Setuju katakan amin. Tapi tidak ada kematian, tidak ada penyakit. Ketika Yesus tebus, kita kembali ke Taman Eden, saudara. Kembali seperti manusia tanpa dosa. Seluruh dosa kita dipikul Yesus, saudara dan saya dikenakan kebenarannya Kristus. Kasih tahu kiri kanan, kamu dikenakan kebenaran Kristus. Kasih tahu kiri kanan, ya. Jangan sombong ya, bukan kebenaranmu. Kebenaran siapa? Kristus. Kalau kebenaranmu nggak laku, bro. Kasih tahu kiri kanan, nggak laku kebenaran lu. Satu hukum aja lu gagal. Ya, jangan makan buah-buah pohon ini, udah gagal. Saudara. Kebenaran Kristus dan kita dikasih apa saudara sebagai ganti kutuk? Berkat buat semua orang bukan Yahudi. Siapa di sini orang bukan Yahudi tetapi Kristen? Angkat tangan. Kristen walaupun Anda bukan Yahudi. Ya kelihatan dari mukanya nggak ada muka Yahudi ya. Tapi Kristen semua. Alkitab bilang sekarang kamu dapat berkat Abraham. Saudara perlu tahu. Cuma 2 orang yang Alkitab katakan dalam terjemahan LAI. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Number 1, Abraham. Number 2, Yabes. Saya ada khotbah juga tentang Yabes. Next time, Abraham dulu. Karena kita orang Kristen disebut keturunan Bapak Abraham. Kita disuruh mengikuti jejak teladan imannya siapa? Abraham. Ya, nah saudara perhatikan berkat Abraham itu berlimpah-limpah. Kasih tahu kiri kanan, berlimpah-limpah. Ya.
Saudara perlu tahu juga bukan cuma itu. Kalau cuma berkat, saudara nggak mengerti yang namanya Roh Kudus, bahaya. Kristus mati bukan hanya supaya kita diberkati, supaya kita jadi berkat. That's why dia kasih juga Anda bisa memiliki Roh Kudus. Syaratnya beriman pada Kristus. Setuju, katakan amin. Siapa beriman pada Kristus? Lambaikan tangan. Kasih tahu kiri kanan, kamu punya Roh Kudus. Roh Kudus yang akan jaga kamu supaya matamu nggak tertuju pada berkat tapi pada Sang Pemberi berkat. Supaya hidupmu ketika diberkati, hidupmu jadi berkat. Karena Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, membuat rupa Kristus nyata. Setuju, katakan amin. Nah itu dia yang Kristus kerjakan. Jadi sekarang sudah mengerti ya bahwa seorang penyembah benar punya mindset sekarang karena Kristus penebus saya dari kutuk. Saya kembali punya mindset Taman Eden. Saya bekerja di dalam berkat, kerja bagi saya adalah ibadah. Sekalipun mungkin gajinya kecil, mungkin tidak maksimal dan sebagainya. Saya akan cari bagaimana memaksimalkan. Saya doing the best, lakukan yang terbaik. Kitab Amsal katakan kalau orang itu cakap dia akan berdiri di hadapan raja-raja. Setuju, katakan amin. Anda akan punya nilai lebih dan nilai itu akan Tuhan perhitungkan. Upamu bukan dari bosmu, atasanmu, dari organisasi. Tapi dikatakan Tuhan yang akan memberi upah kepada saudara. Karena saudara melakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia yang percaya. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang number 2, kebenaran kedua. Bagaimana? Kita lihat seorang penyembah benar. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Penyembah benar, sabar dan taat. Sehingga berkat yang sudah Allah berikan dapat bermanifestasi. Saudara perlu mengerti di dalam Kristus segala berkat sudah diberikan kepada kita. Kristus tidak akan mati lagi untuk kedua kali di kayu salib. Dia disalibkan untuk berapa kali? 1 kali untuk berapa lama? Selama-lamanya. Waktu dia mati di kayu salib, dosa kita dipikul, penyakit kita ditanggung, kutuk kita dipikulnya, kemiskinan kita dipikulnya, semua dosa dan akibatnya, semua berkat Taman Eden yang hilang direbut kembali, saudara. Kelimpahan, kemakmuran, kekayaan, kemuliaan, karakter Kristus. Itu semua dikerjakan oleh karya salib. Sudah tersedia. Makanya Alkitab bilang begini, baik terjemahan PL maupun PB dikutip sama Petrus. Oleh bilur Yesus, kamu bukan akan sembuh. Kamu sudah sembuh. Karena sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Yesus gak akan datang lagi terus dia disalibkan supaya saudara yang kanker sembuh, enggak. No. Dia sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Bagian kita adalah begini. Gimana supaya berkat yang sudah Allah berikan melalui kematian Kristus termanifestasi. Karena kalau sudah, mana gak nyata di dalam hidup saya masih sakit-sakitan, saya masih hidup dalam dosa, saya masih kepahitan, saya masih miskin, saya masih susah, utang pinjam kemana-mana. Belum bermanifestasi, padahal sudah diberikan belum sama Allah. Sudah, kapan? 2000 tahun yang lalu. Kasih tahu kiri kanan, sudah diberikan 2000 tahun yang lalu, bilang gitu. Yesus gak akan mati lagi untuk tebus dosa manusia. Ketika Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dosa seisi dunia. Kutuk, kemiskinan, penyakit, udah dipikul Yesus. Tapi dengar, tidak otomatis, kasih tahu kiri kanan, tidak otomatis terjadi. Anda harus terima dengan iman. Yesus sudah mati bagi cucu kita yang belum lahir. Iya kan, betul gak? Cucu kita kalau belum lahir, Yesus tebus belum? Sudah dong, maksudnya dia datang lagi mati buat cucu kita kan gak mungkin kan. Dia udah tebus cucu kita, baik dosanya, penyakitnya, kemiskinannya, kutuknya. Tapi cucu kita harus bertobat. Datang dengan iman diambil kado yang diberikan cuma-cuma itu. Mengerti, katakan amin? Itu tugas kita. Nah cara ngambilnya gimana? Belajar sabar dan taat. Itulah iman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita bilang kita beriman tapi kita gak ngambil itu dengan tindakan iman, gak akan bermanifestasi. Sabar dan taat adalah langkah iman Abraham yang patut kita contoh. Mengerti, katakan amin? Sekalipun Allah sudah memberikannya. Dalam kasus Abraham, Yesus belum mati. Karena Yesus masih sekian ribu tahun setelah itu. Allah sudah menjanjikannya. Abrahamnya bisa melangkah dengan iman, dengan sabar dan taat untuk meraih janjinya. That's the case. Itu sebab kita perlu belajar. Ibrani 6, 13-15 kita baca. 2, 3. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kasih tahu kiri kanan, sabar. Sabar bro, sabar sis.
Gak langsung jadi. Saya sudah pernah saksikan belum di sini ya, di beberapa cabang lain sudah. Juni akhir, habis Aruna 3 saya tugas, Aruna 3 jam 11:04 ya. Kalau nggak salah, jam berapa ya? Saya lupa ya. Apa 12.34 ya, itu jamnya rada aneh ya. Saudara, ibu-ibu samperin saya langsung. Pak, saya dengerin khotbah Bapak berkali-kali. Akhirnya Pak, 2 dokter saya konfirmasi, cancer saya sembuh total, saudara. Artinya ibu ini sabar. Sekali dengar belum sembuh, tapi iman timbul dari pendengaran. Dia dengar berkali-kali, ingat firman yang menyembuhkan, bukan Pak Yogi. Pak Yogi pas samimawan sama saudara, makan nasi saudara. Saya kurangin nasi sih supaya gak buncit saudara ya. Nah saudara, kita manusia sama. Firman itu yang membedakan kalau Anda percayai. Setuju katakan amin. Ibu ini tekun banget. Dia dengerin lagi, belum sembuh. Dia percaya, aku sudah sembuh. Belum sembuh, apa yang kamu minta dalam doa, percaya kamu sudah menerimanya. Dia mulai bayangkan, dia mulai lihat, dia mulai merasakan, oh saya sudah menerima, saya sudah sembuh. Dia tetap ke dokter loh saudara, saya gak bilang dia ke dokter ya. Makanya dokternya yang masih 2 dokter lagi. Ibu, kansermu sudah sembuh. Kasih tahu kiri kanan, sabar. Kalau doamu belum dijawab, bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Kalau kerjamu belum berhasil, bukan berarti engkau selamanya gagal. Tidak ada kamu gagal dalam orang Kristen. Yang ada adalah menyerah. Banyak orang sebetulnya disebut gagal, sebetulnya bukan gagal saudara. Karena dia terlalu cepat menyerah. Jadi kasih tahu kiri kanan, sabar. Jangan buru-buru nyerah. Nyerah boleh sama Tuhan, bukan sama masalah. Mengerti katakan amin? Saudara sabar. Sabar artinya apa? Tekun terus. Akhirnya dengan demikian dia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham itu sabar 25 tahun guys. Nunggu anak jadi. Daud diurapi umur 17. Jadi raja 30. Berapa? 13 tahun bro. Yusuf dari masih remaja dikasih tahu. Wah, bulan bintang semua sujud sama kamu sebagai matahari. Saudaramu semua sujud. Papa mamamu bahkan sujud. 17 tahun kemudian baru jadi saudara. Sabar. Pak saya sakit gak sembuh-sembuh. Mungkin Yesus gak mau saya sembuh pak. Duri dalam daging. Aduh teologia saudara. Siapa bilang itu duri dalam daging? Baca konteks baik-baik. Duri dalam daging dalam Paulus bukan penyakit. Walaupun Paulus pernah sakit soal matanya. Duri dalam daging bicara aniaya. Aniaya you gak bisa tengking. Orang Kristen yang hidup sungguh-sungguh hidup benar. Pasti menderita aniaya karena kebenaran. Setuju katakan amin. Kalau gak berani aniaya karena kebenaran. Jangan jadi Kristen saudara. Tapi itu bukan penyakit. Perhatikan, Yesus adalah wujud kasih Allah yang nyata dan sempurna. Setuju katakan amin. Dalam dialah berkenan diam seluruh kepenuhan Allah. Saya tanya, pernah gak ada orang sakit, orang miskin, orang buta, orang lumpuh, orang kusta. Datang sama Yesus, pulang tangan kosong, hampa gak dijawab. Pernah gak? Pernah. Halo, ada? Kasih tahu ayatnya kalau ketemu ya. Saya udah bolak-balik gak ketemu. Mau Inggris, mau Mandarin, mau bahasa Indonesia, bahasa Sunda gak ketemu. Lalu saudara dengar pendeta yang anti kesembuhan. Yesus di kolam Bethesda, semua orang begitu banyak sakit ratusan orang, dia cuma sembuhin 1. Bro, gak apple to apple lah. Itu banyak orang sakit gak datang sama Yesus. Yesus mau choose and pick up to him. Kalau orang sakit butuh datang sama Yesus, pulang pasti membawa berkat mujizat. Saudara setuju katakan amin, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau you datang sungguh-sungguh sama Yesus, it's all about time. Hanya masalah waktu, sabar. Dan Tuhan bisa jawab dengan cara yang terbaik. Enggak sesuai otakmu. Tapi dia pasti jawab yang terbaik. Setuju katakan amin. Jadi sabar. Yang kedua, Kejadian 22, 17, 18. 1, 2, 3. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Taat. Mendengarkan firman berarti apa? Taat. Dibaca dari atas ke bawah, dari bawah ke atas tetap taat. Depan belakang, belakang depan taat. Dibacanya diagonal taat. Saudara, taat itu sulit. Tapi oleh Roh Kudus Anda dimampukan. Karena roh kebenaran menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Katakan amin. Makanya karya salib bukan cuma berkat Abraham dikasihnya. Dikasih Roh Kudus. Ini di PL gak ada. Mengerti katakan amin?
Makanya mereka semua gagal taat. Hanya orang-orang tertentu yang dipenuhi Roh Kudus. Kita semua penuh Roh Kudus ketika sungguh bertobat percaya Yesus. Katakan amin. Anda dan saya dimampukan taat walaupun gak sempurna langsung jadi. Tapi kita makin hari makin serupa Kristus. Makin dewasa. 1 derajat tiap hari, bayangin 360 hari saudara. Mengerti katakan amin? Nah saudara perhatikan, mendengarkan artinya taat. Maka Anda akan mengalami berkat berlimpah-limpah. Kota musuh diduduki, artinya Anda menang atas persoalan. Keturunanmu bahkan akan jadi berkat. Setuju katakan? Amin. Nah saudara, ada kutipan dari Dr. H.L. Senduk, sudah meninggal almarhum. Beliau pendiri Gereja Bethel Indonesia. Yang sering dipanggil Umho. Sama Pak Niko ya, dipanggil Umho. Beliau bilang gini saudara, supaya saudara punya satu pandangan yang lebih luas tentang kekristenan yang Anda percayai. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki kita menderita penyakit. Sama seperti ia tidak menghendaki kita hidup di dalam dosa. Sebab oleh karena segala dosa dan penyakit kita lah Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib. Dalam Kristus kita hidup berkelimpahan dengan segala berkatnya. Sehat walafiat, bahagia dan gembira, selalu ada harapan, selalu tetap hati dan menang. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Waktu saya habis, masih ada poin ketiga ya. Next time atau boleh lanjut? Boleh lanjut. Oh puji Tuhan. Ya, kata Pastor King silakan lanjut sampai jam 9 malam. Oke. Siapa yang diberkati bisa lambaikan tangan saudara. Oke, jadi saya semangat. Kalau semua mau pulang, waduh kita sama-sama pulang saudara ya. Poin ketiga, kebenaran ketiga tentang hubungan penyembahan dan berkat. Ini keren. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Tidak menyembah, tidak ada berkat. Sedikit menyembah, sedikit berkat. Banyak menyembah, banyak berkat. Siapa mau banyak berkat? Berarti kudu banyak apa? Banyak nyembah saudara. Tapi saya gak bilang Anda 8 jam di kamar nyembah. Kan tadi kita udah ngomong konsep menyembah bukan soal waktu, jam, lokasi. Betul gak saudara? Tetapi hidup kita adalah penyembahan. Betul saudara? Jadi banyak nyembah semua dari bangun tidur sampai tidur sikapmu itu sikap penyembahan. Enggak hidup dalam daging gitu loh saudara. Ya, integritas dijaga. Mengerti katakan amin? Itu sikap hidup penyembahan. Ya perlu waktu juga berduaan dengan Tuhan of course ya. Kalau sampai gak ada waktu berduaan dengan Tuhan sekalipun 5 menit aja Anda intens dengan Tuhan intim. Itu udah more powerful. Daripada you paksa 1 jam tapi pikirannya di sini CGV film apa. Ntar gue pulang makan gado-gado paraca gitu saudara. Percuma 1 jam saudara. You are not worshiping God. Mengerti katakan amin? Ini penting banget untuk saudara mengerti, tidak menyembah, tidak ada berkat. Sedikit menyembah, sedikit berkat. Banyak menyembah, banyak berkat. Nah berkat jangan Anda selalu pikir soal uang juga. Karena konteksnya kalau Anda kenakan pada orang ateis yang kaya gimana Pak? Nah yuk soalnya pikir berkat hanya soal kaya. Orang ateis mati masuk neraka bro, dia menolak Yesus. Itu bukan berkat. Ya duit dia banyak jadi jerat. Anda tahu kekayaan bisa jadi jerat atau jadi berkat? Betul kan saudara? Jadi konsepnya harus mengerti berkat ini rohani, materi, jasmani di dalam karya salib Kristus pertukaran ajaib. Bukan buat orang yang gak kenal Tuhan, dia mau kaya raya pun gak punya keselamatan, gak dalam berkat, jerat itu saudara. Ya, nah saya tutup dengan kata berkat di dalam bahasa Ibrani. Kenapa sehubungan dengan tidak menyembah, tidak ada berkat, sedikit menyembah, sedikit berkat, banyak menyembah, banyak berkat. Kata barak punya arti gini, ini bahasa Ibrani saudara. Arti barak, katakan sama-sama barak ya, orang Arab bilang barokah, ya, barakah ya, kita baruh atau barak ya kalau Ibrani, to kneel and to bless. Jadi kata berkat itu punya 2 pengertian, to kneel artinya begini saudara, sujud gini ya. Tapi berkat juga punya pengertian memberkati, memberi, kalau gini minta, kalau gini memberi. Nah waktu Allah kali pertama memberkati Adam dan Hawa, kitab Kejadian, itu pakai kata barak. Allah memberkati mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, bermultiplikasi, kuasai dan sebagainya. Betul saudara ya? Itu kata barak. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, perhatikan saudara. Bapak harus barak, nil, berlutut dari surga yang tinggi, menjangkau ke bumi menjadi manusia yang miskin menderita. Mati di kayu salib, mencurahkan darahnya pakai mahkota duri. Mengangkat Anda dan saya.
dari lumpur dosa. Waktu Allah barak kita, dia kneel, berlutut. Itu kasihnya Allah buat kita, saudara. To barak, to kneel, to bless. Di kitab Kejadian Allah harus kneel juga. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia harus kneel kasih kulit binatang. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Setuju katakan amin? Dia harus kneel down, dia harus kasih Adam. Sama waktu penebusan terjadi, Yesus dari surga harus kneel down menjangkau kita orang berdosa. Nah buat kita apa hubungannya? Ketika lihat kasih Allah begitu dahsyat saudara, kita nggak bisa enggak. Waktu kita sadar kasih Tuhan terwahyukan bukan hanya teori di otak kita. Kita pasti akan kneel down, menyembah. Dan kita bilang Tuhan, such a sinner like me. Orang berdosa gak layak kayak saya. Engkau mau mati bagi aku. Nebus kutukku, dosaku, penyakitku, kemiskinanku. Siapa aku Tuhan? Aku hanya bisa nyembah seumur hidupku. Mengerti katakan amin. Dan waktu dia lihat Anda bersyukur, nyanyi, nyembah dia dengan sikap kayak gini. Lingkaran berputar kembali. Allah bertahta di atas pujian penyembahanmu. Allah barak lagi. Bless you again. Waktu Anda lihat blessing dia, Anda bersujud lagi. Thank you Lord, aku gak layak. Allah lihat lagi, Allah bertahta. Engkau sedang bersyukur jembah puji dia. Lingkaran terjadi lagi. Dia kneel down lagi. Dialirkan berkat itu lagi. Itu sebabnya. Tidak menyembah. Tidak ada berkat. Sedikit menyembah. Sedikit berkat. Banyak menyembah. Yang mau jadi penyembah benar. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih buat sore hari ini. Pemusik bisa bantu saya. Hamba-Mu selesai menyampaikan sebagian kecil kebenaran firman-Mu. Karena waktu saya tidak akan minta saudara untuk bernyanyi atau menyembah. Kalau boleh saudara bangkit berdiri, saya ingin berdoa saja. Musik bisa pelan-pelan iringi saja. Siapa pengen jadi penyembah benar? Bisa lambaikan tangan. Penyembahan bukan cuma 1 jam, 2 jam di rumah, di gereja. Your work is your worship. Be productive. Be excellence in whatever you do. Because that's an act of worship. Itu perbuatan ibadah. Itu langkah penyembahan yang benar. Kerja dengan integritas, dengan benar. Cari kegiatan yang buat engkau berkembang, productive, excellence. Karena hanya orang cakap yang akan berdiri di hadapan raja-raja, saudara. Kalau nilaimu tinggi, bosmu gak lihat, manusia gak lihat, Tuhan lihat, Tuhan kasih upah, saudara. That's an act of worship. Karena engkau sadar dia sudah mati buat dosamu. Dia sudah mengubah Taman Eden kembali jadi Taman Eden. Itu sebabnya kalau engkau sakit saat ini juga ingat, di Taman Eden gak ada kematian. Gak ada penyakit, gak ada kemiskinan, gak ada kerja setengah mati, susah payah, berpeluh. Engkau kerja, tapi jerih payahmu tidak sia-sia dalam persekutuanmu dengan Tuhan, kata Paulus. Karena engkau lihat kerja sebagai ibadah, engkau akan enjoy. Kalau sudah punya sakit, kembali back to Eden. Taruh tanganmu di tempat yang sakit saat ini. Kalau itu sakit fisik, taruh di tempat yang sakit. Kalau itu pergumulan yang lain, Kristus sudah menebus engkau dari dosa, penyakit, kutuk, kegagalan, kemiskinan. Whatever your problem is, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, pegang tangan Yesus yang berlubang paku saat ini juga. And receive your healing right now. In the name of Jesus. Receive your blessing right now in the name of Jesus. By faith. Minta tolong Roh Kudus, aku mau belajar sabar sebagai tindakan iman. Aku mau belajar taat sebagai tindakan iman. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati, kata Tuhan. By the way, Roh Kudus sudah diberikan untuk saudara hidup kudus, hidup benar saat dengar-dengaran suaranya. Bersabar, tekun. Tidak seorang pun datang sama Yesus dengan kebutuhannya, pulang dengan tangan hampa.
Kenapa? I never read about that in my Bible. Saya nggak pernah baca itu di Alkitab saya. Dia jawab, saudara hanya butuh waktu. Saudara sabar, yakin, engkau percaya, engkau sudah menerimanya. Keep doing your best, keep doing your best. Terus lakukan yang terbaik, God is doing the rest for you loh. Oh, terus kerjakan saudara. Apa yang menjadi cita-citamu, pergumulanmu, impianmu, bawa saat ini sama Tuhan. Ingat, banyak menyembah, banyak berkat. Luangkan waktu berdua dengan Tuhan. Dan ingat dari bangun tidur sampai tidur, that's an act of worship. Your whole life is a worship. Seluruh hidupmu adalah penyembahan bagi Dia. Fokus sama Yesus, senangkan Dia, senangkan Dia. Dan siklus ini terus terjadi when you worship. Dia nggak tahan, dia turun, dia menjamamu, memberkatimu, menyembuhkanmu. Waktu engkau bersyukur lagi, engkau sujud lagi, engkau memuji Dia lagi. Dia datang lagi, dia bertahta lagi atas pujian engkau, saudara. And that's the siklus, selama-lamanya engkau menikmatinya, saudara. Itulah the purpose, itulah tujuan engkau ada. To enjoy God and for God to enjoy you. Worship, worship, rete karalaba ya sando. Shirababa sembah, 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 sembah. Jesus, Jesus, we worship, we worship, we worship you, we worship you with all our beings. Kami sembah Engkau dengan segenap hidup kami. Bukan hanya lagu, bukan hanya nyanyian, bukan hanya kata-kata. Jesus, 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 Jesus. Worship, worship. Sembah Dia dengan segenap hidupmu. Bukan hanya lagu, bukan hanya musik, bukan hanya kata. Seluruh hidupmu adalah ibadah. Berkat Abraham turun atasmu. Berkat Taman Eden turun atasmu. Seralabayaso. Wow. Sharalabayaralabayaralabayaralabayarase. Receive your blessing. Receive your healing. Receive your breakthrough right now in the name of Jesus. Terima mujizat. Terima berkat. Terima kuasa. Yes. Sharalabalabalabalaba. Ketika fokusmu hanya nyenangin Tuhan, hanya nyembah Tuhan dengan segenap hidupmu, Tuhan tidak tahan, Tuhan tidak tahan. Siklus itu terjadi berulang-ulang, siklus itu terjadi berulang-ulang. Worship, 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 forever, forever worship. Kami sembah dalam roh dan kebenaran. Yes. Oh Jesus. Kalau seluruh hidupmu adalah penyembahan, pernikahanmu adalah penyembahan, beresin pernikahanmu. Pekerjaanmu adalah penyembahan, kerja yang baik, yang excellent. Pelayananmu adalah penyembahan, layani dengan yang terbaik. Because all aspect of your life, all your being, all your life, all your cell in the body, all your DNA inside of you is an act of worship. Semuanya adalah penyembahan. Waktu kau ngobrol sama orang, jaga mulutmu, karena itu penyembahan. Waktu
kamu ngomong sama istrimu, suamimu, anakmu, itu penyembahan. Tuhan, biar hidup kami jadi penyembahan yang indah di hadapan Tuhan. Biarlah manis kau dengar, indah kau pandang. Dari kami bangun tidur sampai kami tidur, bahkan sampai kau panggil kami. Kami ingin lihat Bapa tersenyum, melihat penyembahan yang kami berikan di dalam roh dan kebenaran. Bapak, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran ini. Hamba berdoa pulang dari tempat ini tidak seorang pun tetap sama seperti mereka datang. Amen. Now they understand, mereka paham betul. They are the true worshippers wherever they go, whatever situation they are in. Mereka penyembah benar apapun keadaan mereka. Amen. Dan aku percaya berkat Abraham, kuasa Roh Kudus, berkat Taman Eden sedang dimanifestasikan seiring dengan pengenalan mereka dan penyembahan mereka yang semakin indah di hadapan-Mu. Dan Roh Kudus yang tolong, karena kami gak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur buat mujizat, buat kesembuhan, buat penyediaan, buat kreativitas, buat semua yang sudah Tuhan berikan sore hari ini bagi kami yang setuju engkau sudah percaya dalam hidupmu untuk menyembah Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Sama-sama dalam nama Yesus kita katakan Amen. Amen. God bless you all.